Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi keanekaragaman sosial budaya di Indonesia, pelajaran PPKN. Mari disimak materinya. Nah, keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Keberagaman sosial budaya adalah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Nah, negara Indonesia ini sangat cukup kaya dalam keberagaman sosial dan budayanya. Nah, untuk menghadapi keberagaman ini, kita perlu menanamkan sikap toleransi dan tenggang rasa. Nah, toleransi ini artinya menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Lalu tenggang rasa ini sama saja seperti toleransi, yaitu sikap kita dalam menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti atau menyinggung orang lain. Sikap tenggang rasa adalah sikap yang memiliki nilai moral yang baik. Nah, di Indonesia memiliki berbagai macam sosial budaya. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan keberagaman sosial yang terlebih dahulu. Yang pertama adalah suku bangsa. Nah, di Indonesia banyak sekali terdapat suku bangsa. Yang contohnya itu suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua itu ada agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama itu agama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, lalu yang keenam adalah Konghucu. Dan yang ketiga ada sistem masyarakat. Sistem masyarakat adalah hubungan individu dengan kelompok dalam masyarakat. Nah, contohnya ini di dalam masyarakat yaitu gotong royong. Lalu yang terakhir ada mata pencaharian. Nah, di Indonesia geografisnya itu berbeda-beda. Ada yang tinggal di pegunungan dan ada yang tinggal di dataran rendah atau di pantai. Nah, di pantai itu mata pencahariannya contohnya itu nelayan. Lalu mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dataran tinggi yaitu adalah petani. Lalu ada keberagaman budaya di Indonesia, contohnya itu bahasa. Yang kedua rumah adat, yang ketiga pakaian adat, lalu ada tarian daerah. Yang pertama itu keberagaman bahasa daerah. Nah, tiap suku bangsa akan berkomunikasi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Misalnya, bahasa daerah Jawa Barat yaitu bahasa Sunda, bahasa daerah Jawa itu ada bahasa Jawa. Nah, keberagaman bahasa itu tidak akan menjadi masalah karena di Indonesia ini memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lalu ada rumah adat. Nah, di Indonesia memiliki berbagai suku. Nah, terutama suku ini mempengaruhi rumah mereka masing-masing. Nah, rumah ini disebut rumah adat. Nah, rumah adat contohnya ini ada di Tanah Toraja. Nah, sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Nah, berkat kekayaan budaya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2004. Nah, adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo.
yang merupakan upacara yang mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Nah, upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta seluruh penduduk desa. Nah, yang ketiga itu ada pakaian adat. Pakaian adat memiliki ciri-ciri khas dalam proses pembuatannya atau cara mengenakannya. Nah, di sini ada contoh pakaian adat dari Sumatera Utara, yaitu ada ulos. Nah, ada lagi pakaian songket yang berasal dari Sumatera Selatan, yaitu dari Palembang. Lalu yang terakhir ada tarian daerah. Nah, contoh tarian daerah di sini ada gambar tari tortor dari Sumatera Utara. Nah, ada lagi tarian dari Jawa Barat atau berasal dari Karawang, yaitu tarian jaipong. Nah, bagaimana sih sikap kita untuk menghargai budaya? Nah, yang pertama mau mempelajari budaya daerah sendiri. Yang kedua, menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari. Yang ketiga, menganggap semua budaya di Indonesia sama penting dan baiknya. Yang keempat, mengedepankan sikap toleransi. Lalu, ada cara menghargai keanekaragaman sosial. Yang pertama, tidak mencela mata pencaharian orang lain. Yang kedua, memilih dan menggunakan produk-produk lokal untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, lalu yang terakhir itu menghormati waktu dan aktivitas kerja dari orang lain. Nah, sekian materi hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih yang sudah menyimak. Dan Ibu minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.